وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده. ما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله إن عذابي لشديد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anak kami yang kami banggakan dan yang sama-sama kita hormati Ustaz kita yang akan memberikan dan yang menghapus dosa. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para remaja, para pemuda, para anak-anak yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami sudah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika, maka salatlah kamu untuk Tuhanmu. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, yang tidak terhitung betapa banyak jumlahnya dan tidak ternilai betapa besar harganya. Sehingga pada subuh kali ini Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bangun dari tidur. Ada banyak nikmat Bapak Ibu yang kita sebutkan sedikit demi sedikit. Yang pertama nikmat bangun tidur. Bangun tidur ini adalah nikmat yang sangat besar, yang lebih berharga dari apapun di dunia ini. Ini yang buat tanya Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu disuap dia fitih 100 miliar, layak buat Bapak Ibu? Layak ya? Bapak layak Pak? Dia pera itu siapa? Tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Ya, dia pera itu ya. Ya, ibu-ibu ya Bu ya. Nah, boleh ibu-ibu. Gue pernah mendengar cara masalah seorang ustaz Pak. Ibu-ibu itu memang diciptakan Allah suka dengan uang. Ya, makanya cocok bagi ibu uang. Ya, karena memang wanita itu suka dengan uang. Ya. Tahu Pak Ibu Pak kok kurang dan di sinetron di TV itu kan? Apa padusinya di situ sabar, ya kan? Elok gitu kan? Walaupun dizolimi dia tetap sabar aja di TV itu. Dia gipiti mah. Kalau dia gipiti akan sabar ya gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau dia di 100 miliar pasti awak nio sadalahnya. Ada tidak. Nah, kini pertanyaan kedua. Kalau besok pagi Bapak Ibu dia di 100 miliar dengan syarat tidak jago-jago lah untuk melakukannya. Lain mau Bapak Ibu? Lain mau Pak? Nah, 100% menjauh tidak.
Artinya Bapak Ibu, nikmat bangun tidur itu lebih berharga daripada titis 100 miliar, 1000 miliar, setriliun lebih berharga jago pagi. Itu makanya kita setiap pagi, setiap jago lalu selalu berdoa, Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang sudah menghidupkan kami, ba'dama, setelah amatana, mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami kembali. Sebab nikmat bangun tidur itu alangkah besarnya nilainya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa salatun athqala 'alal munafiqin." Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik min salatil fajr wal 'isya, dari salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima, padahal andai mereka tahu apa yang ada di kedua sholat itu, keutamaannya, pahalanya, ganjarannya, ya, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan tetap mendatangi kedua sholat itu walaupun merangkak-rangkak. Nah, ini nikmat kedua yang Allah kasih kepada kita Bapak Ibu. Setelah kita dibangunkan dari tidurnya, setelah dia 100 miliar di Allah, lebih dari 1 miliar, Allah perjalankan kita ke masjid ini dalam rangka menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Sedangkan sholat subuh itu adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Ya, begitu juga sholat isya. Karena apa? Karena dua sholat itu adalah sholat yang dilakukan ketika orang sedang sibuk dengan aktivitas dunianya. Ada orang yang sibuk dengan tidurnya ketika sholat subuh, ketika sholat isya orang sudah sibuk dengan berbagai perkara dunianya. Maka garansi seseorang itu orang munafik atau tidaknya itu terletak pada sholat subuh dan isya. Kalau seseorang sholat subuh dan isya, berarti Allah sudah menjaga dia dari sifat munafik. Tapi kalau orang meninggalkan sholat subuh dan sholat isya, berarti ada yang perlu dipertanyakan dalam dirinya, ada yang perlu dibenahi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jadikan kita, Allah lindungi kita dari golongan orang-orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan aku muliakan, letakkan aja boleh Bu, lay Bu, lay Pak. Alhamdulillah, kalau anak-anak kamu pulang tadi. Nah, dalam subuh mubarakah kali ini, ya, ada pun yang akan kita bahas, yakni sesuai dengan judul perkara-perkara yang bisa mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa. Kita ambil landasannya dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ala adullukum ala ma yamhallahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Maukah aku beritahukan kepada kalian perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat? Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu saja ya Rasulullah. Nah, dalam bahasa Arab, kalau mengiyakan sesuatu itu banyak pilihan katanya Bapak Ibu. Bisa na'am, ya, na'am itu iya artinya tuh. Bisa ajal, bisa tayyib, bisa bala. Nah, di antara nanam peko, dan paling kuat mayuannya itu adalah bala. Kalau na'am tuh iyo, tapi masih ada ragu-ragu gitu kan. Nah, begitu juga dan ajal, tayyib dan sebagainya. Tapi kalau bala itu artinya tentu saja benar 100%. Ya. Artinya ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Artinya apa? Tentu saja kami ingin tahu ya Rasulullah dengan seluruh segenap jiwa raga kami. Kami tahu Rasulullah itu. Namun itulah para sahabat itu semangatnya dalam menghargai Rasulullah Bapak Ibu. Dalam mendengarkan hadis beliau, mendengarkan ilmu beliau, sangat semangat sekali. Langsung memusatkan perhatian mereka, berhenti semuanya berbicara. Nah, mudah-mudahan kita pun seperti itu pula ketika dalam majelis ilmu. Karena
yang kita bacakan adalah ayat-ayat Allah dan kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ditanyakan seperti itu, para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Rasulullah pun berkata, yang pertama, isbagul wudu' 'alal makari. Kamu senantiasa menyempurnakan wudu sekalipun di waktu-waktu yang tidak disukai. Kalau menyempurnakan wudu, tentu kita sudah tahu apa artinya. Yakni berwudu sesuai rukunnya. Sesuai rukunnya, dimulai dengan niat, kemudian sunnahnya mencuci tangan, berkumur-kumur, membersihkan hidung, kemudian membasuh wajah sampai seluruh batas wajah ini, kemudian membasuh tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali masing-masingnya, kemudian kepalanya, kemudian telinganya sunnah, kemudian kakinya sampai ke mata kaki, lalu lebih sempurnanya lagi ditutup dengan doa setelah berwudu. Ini berwudu dengan sempurna. Nah, sekarang pertanyaannya, Rasulullah menyuruh kita untuk tetap berwudu dengan sempurna walaupun di waktu-waktu yang dibenci, yang tidak disukai. Apa yang dimaksud dengan waktu-waktu yang dibenci? Di dalam hadis lain beliau menjelaskan, isbagul wudu' 'ala shabirat. Kamu senantiasa menyempurnakan wudu walaupun air dingin. Walaupun air dingin membuat kamu menggigil, membuat tidak nyaman, tetap kamu sempurnakan wudu kamu. Nah, Bapak Ibu, kalau mandi jam 3 jam 5 Pak harus wudu. Dingin ya, tapi tergantung cuaca. Kalau hari sudah kemarau ya nggak dingin-dingin banget. Nah, cuman kalau hari sudah hujan ya, itu luar biasa dinginnya. Nah, artinya apa? Menyempurnakan wudu ini itu sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim. Nah, yakni berwudu sesuai dengan rukunnya. Karena apa? Yang pertama, berwudu dengan sempurna itu adalah cara untuk menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita. Di dalam hadis disebutkan, man tawadda'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, sesuai dengan rukun-rukunnya, dia basuh semua bagian yang dibasuh, tidak ada yang tertinggal sama sekali, kharajat khatayahu min jasadi, maka dosa-dosa akan keluar dari seluruh tubuhnya, hatta takhruja min tahti awfari, bahkan keluar dari sela-sela tubuhnya. Nah, di dalam hadis lain juga dikatakan, ketika seseorang berwudu dibasuhnya wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kiranya anggota wudu itu adalah alat-alat yang biasa digunakan untuk berbuat dosa. Ya, ketika kita membasuh wajah, di wajah kita ada mata itu yang paling banyak berbuat dosa oleh Bapak Ibu. Ya, wabil khusus laki-laki. Ya, karena laki-laki ini mencari manusia banyak auratnya Bapak Ibu. Ya, kaki aurat, ya, kemudian lengan aurat. Nah, sementara aco banyak nan buka gitu. Sementara kan ibu-ibu jarang mencari aurat laki-laki karena aurat laki-laki besar sakit teh. Nah, kemudian dibasuh wajah, keluar dosa-dosa dari mata, keluar dosa-dosa dari mulut kita. Kemudian dibasuh tangan biasa digunakan untuk berbuat yang tidak seharusnya, keluar pula dosa-dosa dari tangan. Dibasuh kepala, di dalam kepala ini ada benak ini biasa kita gunakan untuk berpikir yang tidak seharusnya, bersuuzon kepada Allah, suuzon kepada tetangga, prasangka buruk. Kemudian telinga juga, ketika telinga biasa kita gunakan untuk mendengar yang tidak seharusnya. Kaki biasa digunakan untuk membawa kita ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Maka setiap anggota wudu itu adalah anggota yang biasa dipakai berbuat dosa, yang dengan berwudu maka berguguranlah dosa-dosa kita, mengalir bersama air wudu kita tersebut. Nah, jadi sampai jatuh air wudu itu Bapak Ibu, ya, sampai manikinya ke bawah, itu membawa dosa-dosa kita. Ini syarat pertama, berwudu dengan sempurna menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, berwudu dengan sempurna itu adalah syarat sah salat kita.
Nah, ada 5 larangan ketika kita dalam keadaan tidak berwudu. Apabila Bapak Ibu dalam keadaan tidak berwudu, ada 5 hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama sholat. Ya, sholat. Sholat apapun dia itu harus berwudu. Kemudian yang kedua tawaf. Apa itu tawaf? Nah, apa? Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah. Ya, sebanyak 7 kali berlawanan dengan arah jarum jam. Bapak Ibu yang pai umroh, pai haji ya, sudah pernah melaksanakannya. Itu harus dalam keadaan berwudu juga. Kemudian yang ketiga yang dilarang menyentuh Al-Quran. Nah, menyentuh Al-Quran ini Bapak Ibu itu harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan berwudu. Kalau di Al-Quran lama biasanya ada tulisan di situ, la yamassuhu illal mutahharun. Surah Al-Waqi'ah. Tidak disentuh dia kecuali oleh orang-orang yang suci. Orang-orang yang suci saja yang boleh menyentuh Al-Quran. Kemudian larangan yang keempat adalah membawa Al-Quran. Yang kelima mengangkat Al-Quran. Ini 5 larangan ketika kita dalam keadaan tidak berwudu. Nah, maka sholat itu syarat sahnya adalah dengan berwudu. Dan sholat ini kualitas sholat kita dipengaruhi oleh kualitas wudhu kita. Semakin sempurna wudhu kita, semakin sempurna sholat kita. Kalau wudhu kita asal-asalan, bagaimana mungkin ya sholat kita besar pahalanya? Dan boleh jadi juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak sesuai dengan rukunnya. Nah, makanya alasan yang kedua kenapa harus berwudhu dengan sempurna, yakni berwudu dengan sempurna itu adalah syarat sah ibadah sholat kita. Kemudian alasan yang ketiga yakninya berwudu dengan sempurna melipat gandakan pahala setiap ibadah. Nah, kini aku tanya, berzikir apakah harus berwudu? Harus berwudu apa itu? Berzikir. Zikir. Berzikir tidak harus berwudu. Ya. Kemudian yang kedua, azan. Azan apakah harus berwudu? Berwudu, Pak? Tidak. Tidak harus berwudu, Bapak Ibu. Kenapa? Sebab kata Imam Syafi'i, azan itu kan lantunan kalimat-kalimat zikir. Nah, azan itu adalah lafaz-lafaz zikir. Zikir tidak harus berwudu. Begitu juga dengan azan. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran apakah harus berwudu? Ya. Nah, Bapak Ibu, membaca Al-Quran pun tidak harus dalam keadaan berwudu. Ya. Kita bedakan membaca Al-Quran dengan menyentuh Al-Quran. Nah, tadi yang Musafi menyentuh Al-Quran harus suci, tapi membaca Al-Quran boleh dalam keadaan tidak berwudu, boleh. Berarti membacanya dari hafalan. Nah, dari hafalan dibaca itu boleh dalam keadaan tidak berwudu. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, amalan-amalan tadi, zikir, azan, baca Al-Quran, kalau dilakukan dalam keadaan berwudu, semakin besar pahalanya, semakin maksimal, semakin berlipat ganda. Kenapa? Karena kita melakukannya dalam keadaan suci. Berwudu itu mensucikan kita. Ya, maka setiap amal kita dilakukan dalam keadaan berwudu. Apakah itu sedekah, apakah itu berjalan ke masjid, apakah itu ya mungkin seperti yang melakukan kini berceramah barangkali Bapak Ibu ya. Maka itu semakin besar pahalanya jika dilakukan dalam keadaan berwudu. Nah, tetapi kita garis bawahi sedikit. Boleh membaca Al-Quran kalau dalam keadaan tidak berwudu, artinya dalam hadas kecil. Hadas kecil, Bu ya. Tapi kalau dalam keadaan hadas besar itu apa? Yang hanya bisa disucikan dengan mandi wajib. Nah, kalau kita dalam keadaan hadas besar, maka tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, kalau dalam hadas besar Bapak Ibu ada 7 larangannya.
Kalau hadas kecil tadi ada 5 ya, kita jelaskan tadi. Kalau hadas besar ada 7 larangannya. Apa saja itu? Yang pertama sholat. Ya, sebelum kita mandi wajib, larangan yang pertama sholat. Kemudian yang kedua tawaf. Kemudian yang ketiga berdiam di masjid. Duduk di dalam masjid mereka tidak boleh. Tapi kalau lewat saya boleh bu. Maknanya ibu dari pintu siko ke pintu siko kan, lewat saya boleh. Tapi berarti tidak boleh. Nah, jadi umpamanya ada orang lewat kan, langsung aja cari ustaz gitu kan, nggak usah berhenti. Nah, berdiam dalam masjid tidak boleh. Kemudian larangan yang keempat yakninya membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima menyentuh Al-Quran. Yang keenam membawa Al-Quran. Yang ketujuh mengangkat Al-Quran. Ini larangan-larangan kalau kita dalam keadaan hadas besar. Hadas besar itu apa? Hadas yang hanya bisa disucikan dengan mandi wajib. Nah, makanya bagi ibu-ibu yang halangan itu tidak boleh baca Al-Quran sebelum suci. Tidak boleh juga sholat, tidak boleh juga puasa, tidak boleh juga tawaf dan lain sebagainya. Nah, maka setiap amalan kita semakin berlipat ganda pahalanya jika dilaksanakan dalam keadaan berwudu. Sampai-sampai amalan yang bukan amalan Bapak Ibu, tapi hobi kita sadualahnya, lalu Bapak Ibu, ya, aku yakin sih hobi adalahnya lalu. Nah, lalu oke cek Nabi, barang siapa yang berwudu sebelum dia mau tidur, berwudu dengan sempurna terlebih dahulu. Kemudian dia pergi ke tempat tidurnya, dia baca doa sebelum tidur. Kemudian dia berbaring di sisi kanannya. Maka apabila dia mati pada malam itu, dia mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Mati dalam keadaan suci, mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah, masuk surga. Luar biasa Bapak Ibu, ya, berwudu dengan sempurna. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang menyandarkan atau enggak menyandarkan di siang, Pak ya, pastikan sudah dalam keadaan berwudu, ya. Kalau tak lalu sekali kan, langsung kata ruko insyaallah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Kemudian amalan yang kedua, amalan yang bisa mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita, yakninya wakafratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Ya, dalam hadis dikatakan, man tatahhara fi baiti, barang siapa yang bersuci di rumahnya, thumma mada ila baiti min buyutillah, lalu berjalan menuju rumah daripada rumah-rumah Allah, yakni masjid, liyaqdiya fardhatan min faraidillah, dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada Allah, yakni menunaikan sholat, kanat khutuwatu, maka setiap langkahnya ihdaha tahuddu khati'ah, langkah yang satu menghapuskan dosa-dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, langkah yang satu lagi mengangkat derajat. Jadi setiap langkah Bapak. Maka tidak heran jika setelah Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat yang rumahnya dekat ke masjid, ketika sampai ke masjidnya tak langsung masuk ada Pak. Nyobuta masjid dulu. Ya, nyobuta agak barangkali putaran Sambolo di MotoGP Pak. Ya, barangkali putaran kan, baru finish. Tujuannya apa? Semakin banyak langkah yang dilakukan, semakin banyak dosa yang dihapuskan, semakin tinggi derajat dinaikkan. Kamu yakin kita pastilah pernah dengan hadis kok? Masih di kitab yang sama Bapak Ibu, hadis setelah Nabi sampaikan tadi, ada seorang sahabat Nabi yang rumahnya jauh dari masjid. Tidak ada yang lebih jauh dari Nyolai. Nyolai yang paling jauh rumahnya dari masjid. Namun hebatnya, dia tak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama Nabi. Walaupun rumahnya jauh, rajin sholat berjamaah. Sahabat yang lain pun ibu mencari beliau lalu mengatakan kepadanya, wahai saudara kami lihat engkau jauh sekali berjalan dan kami kasihan melihat engkau. Belilah tunggangan, ya, apakah keledai atau pindah padahal ada ke masjid.
Nah, pertanyaan aku Bapak Ibu, Mbak kok nyuruh balik keledai? Mbak kok keledai Pak? Mbak kok keledai Bu? Penerakan. Karena Mbak kok keledai dan disuruh balik? Karena waktu itu ada Honda, Suzuki, Yamaha, ada cuma konyol keledai dan disuruh balik gitu kan. Nah, kalau langsung ke Pak Jaleh Pak Ibu, takutnya deko dari hadir kau, Bapak lu keledai gitu kan. Nah, juga keledainya dalam hadis Nabi gitu kan, tak Honda, keledai lo cari kan. Nah, jadi mendapatkan saran seperti itu dari para sahabat lain, apa kata sahabat yang rumahnya jauh ini? Tidak, saya tidak mau pindah ke dekat masjid. Sebab saya ingin setiap langkah saya menuju ke masjid dicatatkan oleh Allah sebagai pahala. Begitu juga dengan langkah saya dari masjid menuju ke rumah. Nah, jadi kata sahabat ini, nyonio setiap langkahnya ke masjid, baik tujuh langkahnya dari masjid pulang ke rumah, dapat pahala. Nah, itu sahabatnya namanya Ibu, tidak Nabi loh. Ketika Nabi mendengar hal ini, apa komentar beliau? Qad jama'allahu laka dzalika kullu. Sungguh Allah sudah benar-benar mengumpulkan langkah-langkahnya dan mencatatkannya sebagai pahala. Nah, jadi tak payah ke masjid sih Bapak Ibu. Pulang dari masjid ke rumah dan pelu sarupo itu pahalanya. Setiap langkah. Artinya kok, ibu-ibu pulang dari masjid, misalnya kan, payah keluar mencari sarapan, ya, pokok lontong, nasi goreng sebagainya. Nak serobot diukur, bu cari ke ribu kalung tuh, ya. Anda terus serobot, bu cari ke laki gor, jalan kaki loh, malah serobot di gor baru pulang balik jalan kaki. Setiap langkah ibu dari masjid gor sampai ke Mukos, sampai ke ribu kalung, sampai ke gor, sampai pulang ke rumah dicatat oleh Allah sebagai pahala. Ya, itu hadirnya, ada landasannya. Kita tidak sembarang bicara. Nah, jadi Bapak Ibu, demikianlah luar biasanya pahala ke masjid. Abu Maisi di Masjid Raya Bukit Tinggi. Jadi ada seorang ibu-ibu dan katanya kamu Ustaz, ibu, itu kan Ustaz sabut kalau jalan kaki. Kalau jo motor, joto pai bahasa, bahasa alunya. Tunggu jauh ya Pak Ibu. Ya, aku pun alun-alun mendengar hadisnya Ibu. Barang siapa yang pergi ke masjid naik motor, maka setiap putaran rodanya dicatatkan sebagai pahala itu ya. Nah, akan tetapi yang harus kita tahu, Allah itu bagi orang-orang saiswa, Allah itu tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akbaru fi'lan kana akbaru fadlan. Semakin besar upaya untuk beramal, semakin besar pula pahalanya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan tidaklah seseorang mengerjakan amal walaupun sebesar atom. Sebesar atom Bapak Ibu nak nampak ada saking ketiknya, melainkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya ke masjid jo motor, jo mobil itu tetap ada pahalanya. Berapa pahalanya? Pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi pasti ada. Dan memang lebih dianjurkan kalau rumah kita jauh dari masjid. Bahkan kali itu dalam Al-Quran Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu dalam kemudahan dan tidak menghendaki kamu dalam kesulitan. Jadi cari cara dan mudah bagi awak Bapak Ibu. Ya, misal ibu jemaah di Siko tinggal di Ribukan Luang misalkan, jalan kaki ibu kamari gitu. Kalau lain kue kaki mulai sahabat dan mau cari tuan tadi tidak ada. Nah, kalau kau sampai di masjid kan, lah kerang lo kaki kan, bang kilo semurid dan sebagainya. Maka carilah cara yang memudahkan kita. Bahkan misalnya Bapak Ibu tidak ada motor, tidak ada mobil, adanya pesawat misalnya. Pakai pesawat bukan kemari Bapak Ibu. Ya. Di pesawat bayar kemari. Helikopter misalnya kan, helikopter kan mendarat di Muko tuh gitu. Atau ke pesawat kan, tiba lihat dia kalau tidak dapat sampai mendarat langsung terjun payung, langsung pakai parasut, mendarat dia teh masa di awal. Bapak Ibu anak mau muliakan.
maka amalan yang kedua yakni banyak-banyak melangkahkan kaki ke masjid. Kemudian amalan yang ketiga, yang terakhir, wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu datangnya waktu sholat setelah melaksanakan sholat. Nah, menunggu waktu sholat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, menunggu waktu sholat wajib setelah sholat wajib. Menunggu waktu sholat wajib setelah melaksanakan sholat wajib. Misal dari maghrib ke isya, menunggu datangnya waktu isya setelah melaksanakan sholat maghrib. Duduk kita di dalam masjid. Yang kedua, menunggu datangnya waktu sholat sunnah setelah sholat wajib. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, tiga saja maaf. Menunggu datangnya waktu sholat wajib setelah sholat sunnah. Nah, misal adalah sholat qobliyah zuhur, Nah, menunggu datangnya waktu sholat zuhur, menunggu rangkaian. Atau dari wajib ke sunnah berarti misalnya setelah sholat subuh menunggu datangnya waktu syuruk. Nah, itu yang sedang awak karajon ini, Pak Ibu. Itu duduk di situ, mendengar ceramah, berkumpul bersama orang-orang soleh ya. Nah, menunggu datangnya waktu syuruk. Bapak Ibu, menunggu waktu sholat ini tidak main-main besar pahalanya. Apa kata Nabi SAW? La yazalu ahadukum fi sholat. Kalian dianggap tidak meninggalkan sholat. Kalian dianggap masih dalam keadaan sholat. Madamatis sholatu tahbisuh. Selama kalian menunggu waktu sholat. Nah, artinya apa? Ketika kita menunggu waktu sholat, itu walaupun kita duduk saja, Bu, ya, duduk saja, tidak sholat duduk saja ada dalam masa itu, tapi niat menunggu waktu sholat, maka kita dianggap seolah-olah sedang sholat. Ya, artinya apa? Kalau seandainya kita mati dalam keadaan duduk menunggu waktu sholat, itu sama matinya dengan mati dalam keadaan sholat. Ya. Nah, pernah aku maisi di alam lawe, Pak Ibu, ada jemaah yang ragu, sama nah Ustaz. Berarti awak walaupun tak sholat di dalam masjid, ya, pada waktu sholat, dihitung sedang sholat. Benar Pak, dihitung sedang sholat. Imam Nawawi menulis dalam kitab Riyadhus Shalihin bab khusus tentang ini. Jadi ada bab khususnya Pak, ada pembahasan khususnya. Nah, cik dua hadis, ada banyak hadisnya. Ya. Nah, artinya apa? Anjuran dari hadis ini adalah kau dapat capek kita pergi ke masjid, Bapak Ibu. Semakin capek pergi ke masjid, semakin banyak pahala yang didapat. Zuhur kini 2:25, tipu ibu jam 2 bisa. Dari jam 2 sampai 2:25 itu 25 menit. Walaupun ibu tidak sholat, ibu duduk saja dalam masjid konyol, tapi niatnya menunggu datangnya waktu sholat, maka kita dianggap sedang sholat. Ya, ini luar biasa pahalanya. Nah, namun yang harus kita ketahui juga ada larangan ketika menunggu waktu sholat. Larangan tersebut adalah tasbih. Tasbih, Bapak Ibu. Kalian pernah dengar tasbih? Bukan tasbih ya. Kalau tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ikut tasbih. Tasbih itu adalah begini. Menyilangkan kedua tangan kita seperti ini. Ini disebut tasbih. Ini dilarang. Ketika menunggu waktu sholat ini dilarang. Alasannya apa Ustaz? Wallahu a'lam. Nabi hanya melarang saja, tapi tidak menyampaikan apa maksudnya. Ya, kenapa dia diharamkan begini? Namun para ulama mengambil hikmah. Apa kata para ulama? Boleh jadi Nabi melarang tasbih seperti ini karena ketika seseorang menunggu waktu sholat, dia sama dengan dalam keadaan sholat, dan sholat tidak boleh seperti ini. Maka ketika sholat awak tidak boleh mereka, Pak Ibu. Ketika menunggu waktu sholat pun tidak boleh mereka. Jadi tidak boleh tasbih. Nah, akan tetapi Ibu, Pak, kau baca ya. Walaupun menunggu waktu sholat itu sama dengan sholat, jangan mereka orang sholat awak berdua saja. Ya, ketika orang sholat awak satu sholat.
Tapi kalau salah haji itu kan salah kaprah. Kita satu dua saya sama aja salah aku dua saya nggak ada ikut sholat sama dalam keutamaan dalam pahala, tapi tidak menggantikan. Nah, maka ketika orang sholat awal satu sholat, ya, nah ini kan menunjukkan besar pahalanya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka inilah 3 amalan yang mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa. Yang pertama, berwudu dengan sempurna bagaimanapun kondisinya, walaupun air dingin, walaupun air tidak dingin, tetap berwudu dengan sempurna. Maka dosa-dosa kita berguguran bersamaan dengan air wudu yang menetes ke tanah. Kemudian yang kedua, banyak-banyak melangkahkan kaki ke masjid. Setiap langkah kita, setiap meter yang kita lewati, setiap kilometer yang kita lewati, maka itu akan dijadikan oleh Allah sebagai penghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kita. Dan yang ketiga, sering-seringlah duduk di masjid, i'tikaf, menunggu datangnya waktu sholat. Selama kita duduk di dalam masjid tersebut, selama itulah dosa-dosa kita digugurkan Allah, dan selama itulah pahala kita dan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menutup hadisnya dengan mengatakan, "Fadzalikumur riba." Maka bagi kamu 3 amalan ini adalah riba. Apa itu riba? Riba ini kalau kita lihat artinya di dalam kamus Islam, berjaga-jaga di perbatasan wilayah dari serangan musuh. Orang yang riba itu Bapak Ibu, dia tidak tidur semalaman, makannya pun tidak kenyang, badannya sakit-sakit, masuk angin dan sebagainya. Karena apa? Karena harus standby menjaga negerinya dari serangan musuh. Musuhnya bisa sih masuk ya tanpa diketahui, maka dia harus standby. Orang yang riba ini, maka dia itu adalah termasuk jihad fi sabilillah, dan artinya 3 amalan yang saya sampaikan tadi itu sama pahalanya dengan berjihad fi sabilillah. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, kita masuk sesi diskusi. Bagaimana kata Ustaz kita tadi, ada pertanyaan? Ya Pak. Jenazah Pak ya? Ya, kalau jenazah itu Pak, sebenarnya yang rukunnya hanyalah dimandikan saja. Ya, jadi diguyurkan aja air ke seluruh tubuhnya. Sampo cuma diwajib Pak Ibu. Ya, jadi bahan cara memandikan jenazah, sampo cuma diwajib. Seluruh tubuhnya harus terkena air. Diwudukan sunnah Pak. Diwudukan lebih bagus karena kita sebelum mandi wajib pun sunnah berwudu. Maka ketika memandikan jenazah, kalau mau berwudu silakan sunnah, bagus. Nah, namun yang menjadi syarat wajibnya adalah mengguyurkan air ke seluruh tubuh jenazah. Nah, kalau sudah dimandikan saja Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, kalau tiba makan itu masuk akidah ini Bapak Ibu. Ada benda intinya Bapak. Kalau kan. Untuk anak-anak Pak, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Kak? Oh gitu. Anak-anak Pak lain ada tadi doa. Baik. Nah, pesan dari Ustaz Eki ya. Kode kuis. Bagi anak-anak Pak nanti tahun Jawa dapat hadiah. Lah. Nah, kalau lain mandangnya tadi lain tahu Pak. Lah, siap? Katanya Pak siap. Pertanyaan pertama. Nah, dengarkan. Membaca Al-Quran apakah harus berwudu? Yang kedua, ya. Tidak. Oke. Benar ya? Tidak harus berwudu. Mana hadiahnya kita?
Jangan sedang jatuh ya. Oke. Najulakangan doanan apa? Lain. Apa sedang kuis loh? Yang bisa menjawab sampai agia. Nah, nanti belakang ya lo, ya pesertanya anak-anak di muka, jo di belakang. Nah, pertanyaan pertama tadi ada P kawan. Pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan kedua adalah sholat apakah? Oke, fokus. Sholat apakah yang paling berat bagi orang munafik? Silakan. Sholat apa? Subuh dan isya, benar. Ya, oke, sudah dua. Baik, Sat. Karena nampak dusi. Geser aku muka kan nampak apa dong? Dusi maju. Kita akan muka. Nah, yang kedua lah. Ini pertanyaan kedua. Perempuan. Mendapatkan pahala yang besar, ya. Setiap langkah dicatat pahala dan digugurkan dosa dan diangkat derajat adalah pahala pergi ke masjid. Syaratnya adalah perempuan berwudu dengan perempuan Berwudu dengan sempurna. dan perempuan ya, ini betul katanya. Udah benar, cuma karena lambat hangus. Kita ganti pertanyaannya. perempuan lagi besar. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Larangan ketika menunggu waktu sholat adalah ya. Ana mau itu? Hah? Tasbih ya benar. Oke, sampai 5 kan agak payah kan? Pertanyaan sampai kali 5 agak payah. Itu agak payah kok. Kenapa? Apa tadi membacakan hadisnya kan? Pertanyaan apa? Cewek. Sia sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sia nama sahabatnya tadi. Ya. Nah, di awal mana Pak sampai tadi Pak? Dari Iko radhiyallahu an, Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, siapa sahabat yang menceritakan hadis ini? Pak Adi nggak tahu artinya. Itu lagi ngeblok ya. Lagi.